Batam TV, inspirasi Kepri. Selamat siang sahabat ceria, kembali lagi dalam program Anak Batam Ceria Belajar Sambil Bermain. Nah, episode kali ini benar-benar spesial banget untuk sahabat ceria yang ada di rumah, karena kita kedatangan sahabat ceria kita dari Push Bike Academy Gurindam. Halo, nah kita di sini ada yang pertama ada Ketua Push Bike Academy Gurindam, yaitu Coach Ade. Mas, halo Coach. Halo. Gimana kabarnya Coach? Alhamdulillah baik kabarnya. Oke, mungkin boleh disapa terlebih dahulu sahabat Batam Ceria yang ada di rumah. Halo Batam, sahabat Batam di rumah. Oke, Coach, gimana? Sehat Coach hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi Coach ini merupakan Ketua Push Bike Academy Gurindam ya Coach ya, benar? Betul sekali. Oke, jadi nanti kita ngobrol-ngobrol seputar Push Bike Academy Gurindam ya Coach ya. Oke, next ada yang cantik juga, saya merasa tersaingi di sini. Ada juga Coach Eka selaku Sekretaris Push Bike Academy Gurindam. Halo Coach. Siap, halo sahabat Batam Ceria. Oke, mungkin hari ini kita ngobrol-ngobrol dikit kali ya bareng sama Coach Ade juga ya, Coach Siap. Eka ya. Nah, ada juga yang kecil-kecil cabai rawit, lucu banget, yang paling ganteng juga. Jadi Coach Ade nggak sendirian di sini yang ganteng, karena ada satu lagi, yaitu ada Muhammad Razif. Halo Razif. Halo Razif. Halo, mungkin dada-dada dong ke kamera. Halo sahabat anak Batam Ceria. Halo. Oke, Razif hari ini sehat gak? Sehat? Mau gak ngobrol-ngobrol bareng Kak Ica dan sahabat ceria yang ada di rumah? Mau gak? Mau dong. Aduh, nggak ada suaranya nih Razif. Gak apa-apa. Kita pemanasan dulu, jangan ke Razif dulu. Mungkin kita bakalan ngobrol-ngobrol dulu bareng sama Coach Ade ya, Coach ya. Oke, Coach, kalau boleh tahu, berbicara mengenai wadah mengembangkan motorik anak nih ya, sesuai tema kita hari ini nih Coach. Apa sih yang membedakan Push Bike Academy Gurindam dengan program pengembangan motorik anak lainnya nih? Kan kita tahu sekarang tuh udah banyak banget ya di luar sana, Coach. Ya, betul. Kami dari PBA Gurindam di sini memiliki perbedaan kalau di sisi lain melalui pembelajaran dengan non fisik. Kalau kami lebih ke fisik dan melatih motorik kasar mereka. Jadi ini sebenarnya kan salah satu dasar untuk jenis semua cabang olahraga memasuki ke usia dini yang lebih lagi gitu. Oke Coach, yang kita tahu juga sekarang kan melihat di sosial media Push Bike itu udah banyak banget ya peminatnya sekarang, bahkan dari usia dini pun udah banyak sekali orang tua yang mencari wadah untuk anaknya berlatih push bike. Nah, gimana menurut Coach untuk warga atau masyarakat Batam ini seberapa tertariknya orang tua untuk memasukkan anaknya ke sebuah wadah seperti PBA Gurindam sendiri, Coach? Ya, alhamdulillah kami PBA Gurindam sudah memiliki member kurang lebih sekitar 80 yang aktif, dan beberapa member sudah memiliki prestasi juga. Salah satunya ada Ade Razif kita. Nah, minatnya alhamdulillah, antusiasnya luar biasa, karena mungkin di Batam ini pushback belum begitu seramai di daerah-daerah lain kayak di Jawa, tapi kita berusaha mewadahi anak-anak Batam ini agar memiliki aktivitas fisik yang positif dan memiliki tujuan yang jelas. Oke, jadi memang sebenarnya sudah banyak sekali orang tua yang tertarik ya Coach ya untuk anaknya itu berlatih pushback sendiri, dan betul sekali. Kebetulan di Batam juga belum banyak ya wadahnya untuk latihan pushback sendiri. Oke Coach, kalau untuk pushback sendiri, kenapa sih pushback dipilih sebagai alat untuk mengembangkan motorik anak nih? Karena kan yang kita lihat juga pushback itu rata-rata anak usia dini ya. Nah, itu menurut Coach gimana tuh Coach? Kenapa saya memilih pushbike? Karena pushbike ini awalnya itu dibuat untuk menjembatani anak biar bisa berolahraga secara mandiri dan memiliki fisik yang bagus. Jadi kalau anak yang bisa main pushbike, insya Allah anaknya memiliki tingkat kebugaran yang bagus dan memiliki tingkat kecerdasan juga di atas rata-rata, karena mereka harus mengontrol dirinya sendiri dan mampu mengatur ritme sepedanya, karena sepedanya kan tanpa rem, tanpa pedal, dan ini akan lebih mudah untuk ke jenjang olahraga cabang berikutnya gitu.
Oke, jadi kalau untuk PBA Gurindam sendiri, Coach, ini sudah berapa lama sih sebenarnya berdirinya, Coach? Ya, PBA Gurindam sendiri berdiri kurang lebih 4 bulan. Oke. Kita berdiri tanggal 27 September 2024 yang diprakarsai oleh 4 orang. Yang pertama ada Bu Eka, ada Bu Putri, ada Bu Dwi, dan saya sendiri berempat. Gitu. Jadi kita awalnya hanya anak saya 2018 itu main-main berdua di halaman sekolah Yosudarso. Nah, habis itu saya dikomunikasikan dengan Bu Eka untuk bikin komunitas ini agar bisa anak-anak ini bisa mengikuti lomba di tingkat nasional maupun di internasional. Oke, jadi awal mulanya memang karena orang tua yang selalu menemani anak aja ya, Betul. Coach ya, dan tergerak untuk menaungi atau mewadahi anak-anak lainnya juga ya, Coach. Yang kita tahu juga baru 4 bulan, tapi piala-pialanya udah banyak banget nih, Coach ya. Gimana sih, Coach, cara Coach sendiri untuk menyemangati anak-anak di PBA Gurindam untuk tetap berlatih terus dan juga prestasinya yang kita lihat udah banyak nih, baru 4 bulan. Itu gimana, Coach? Ya, kalau kita selalu komunikasikan ke orang tua karena memang orang tua tuh support system dalam sebuah olahraga usia dini, dimana kalau kita udah tahu latar belakang anak dan memiliki kemampuan yang baik, kita akan memberikan juga yang terbaik. Makanya hasilnya luar biasa. Kemarin adik Rajib langsung bisa ikut main di Malaysia, dapat juara 3. Terus lagi di Malaysia lagi, di yang Piala Biru ini dapat juara 2 di kategori adik Rajib di tahun 2023. Oke, jadi walaupun usia Razif ini, Razif kalau boleh tahu usianya berapa sekarang? 3. Berapa tahun coba? 3 atau 2? Gak tahu. 3 tahun? 2 tahun. atau 3? 3 tahun ya Razif, tapi sudah bisa membawa piala-piala yang luar biasa dan bahkan sudah sampai kancah internasional ya, Coach ya. Betul sekali. Dan Razif ini kan masih usianya cukup dini, Coach. Masih usia 3 tahun yang kita tahu juga rata-rata usia anak-anak usia 3 tahun itu masih suka-sukanya main ya. Kadang-kadang mut-mutan juga hari ini mau latihan, besok enggak. Itu Coach gimana tuh, Coach? Caranya Coach menyampaikan kepada Razif atau ngajak Razif buat latihan gitu? Ya, itu tadi kembali. Jadi anak-anak kan cenderung kita bikin fisik tapi dalam kemasan bermain. Jadi mereka tidak merasa kalau ini sedang mau di fisik gitu, atau ini kompetisi tapi dikemas. Kita sebagai orang dewasa harus memberikan contoh. Kadang kita berlebih dalam memberikan pressure, tekanan, jadi si anak akan menjadi trauma. Tapi kita kemas kompetisi itu secara menarik agar mereka juga tidak mengalami hal yang seperti orang dewasa. Jadi nggak ada tekanan, mereka menjalankan perlombaan pun merasa ini ya sekedar kayak latihan. Oke, gitu. jadi dikemas memang seperti fun games Ya, aja betul. ya, Coach ya. Jadinya pun usia seperti Razif, latihannya pun seperti main aja gitu ya sama teman-temannya. Oke, kalau gitu Kak Ica mau ke ini deh, ke Coach Eka, boleh ya Razif ya? Boleh. Boleh ya ngobrol sama Coach Eka? Siap. Nah, Coach, kalau boleh tahu usia berapa sih anak-anak biasanya mulai mengikuti program ini? Dan apa sih sebenarnya menjadi perhatian utama dalam pelatihan mereka nih, Coach? Jadi kalau anak-anak yang bisa main pushback, boleh ayah bunda kenalkan sejak umur 1 tahun 8 bulan. Jadi kalau misalkan anaknya tuh udah aktif berjalan gitu, udah boleh sebenarnya dikenalkan sama pushback. Jadi di rumah, seperti contohnya Razif pun saya kenalkan Razif ini main pushback itu sejak umur 1 tahun 8 bulan, terus menginjak usia 2 tahun, dia sudah bagus dalam mengendalikan pushback, sehingga kami akhirnya oke nih kita ikutin race nih udah cocok gitu. Jadi seperti itu. Jadi dari usia sangat dini pun udah bisa ya, Sudah 1 tahun 8 bulan. Karena kan kebanyakan juga ada beberapa yang jalannya itu delay, karena itu sebenarnya bisa jadi sebuah latihan juga atau enggak nih, Coach? Atau yang memang sudah benar-benar bisa berjalan atau gimana nih, Coach? Biasanya kan anak-anak yang misalkan ada kemampuan berjalannya agak terhambat gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa diajak untuk pegang dulu alat-alat yang kayak sepedanya cuman berdiri aja gitu, Mbak. Jadi tidak di push dengan kaki, sepedanya hanya dipegang aja sehingga dia bisa kuat untuk berdiri gitu. Oke, jadi memang bisa juga sebagai bahan latihan ya, Coach ya. Jadi
selain itu juga bisa melatih motorik anak juga ya. Betul. Nah, kalau untuk ngomongin soal motorik anak, gimana sih cara coach menyesuaikan latihan agar sesuai nih dengan kemampuan dan perkembangan motorik masing-masing anak kan beda-beda ya. Betul, nah, itu betul, gimana betul. tuh coach? Jadi yaitu Mbak, di Pushback Academy kan kita punya 80 member, 80 rider ya. Jadi tidak semua memang anak-anak yang orang tuanya tuh pengen buat ikut race, tapi ada yang orang tuanya yang berharap anak-anak tuh bisa mengisi kekosongan waktu aja supaya anak-anaknya bisa berkegiatan fisik di luar ruangan gitu ya. Nah, kita pun menyikapinya yang seperti yang dikatakan sama Pak Ade, kita tidak memaksa untuk anak-anak bisa bermain pushback gitu ya, tidak dipaksa untuk latihan fisik, cuman kita kemas dalam bentuk yang fun. Jadi anak-anak juga merasakan, oh ini bukan sebuah kompetisi adu kuat gitu ya, adu fisik gitu ya. Jadi ini tetap fun, sehingga anak-anak pun bisa happy gitu untuk mengikuti kompetisi atau balapan pushbike. Oke, jadi memang jadinya nggak cuma hobi aja, bisa jadi prestasi juga ya coach. Yang kita lihat juga sekali. Tadi seperti yang disampaikan coach Ade, udah banyak banget prestasi padahal baru 4 bulan ya. Iya. Nah, itu gimana itu coach caranya melatih mereka atau membuat mereka tuh yang kayak melihat perlombaan itu tuh sebuah yang fun gitu tuh. Gimana itu coach Eka? Siap. Jadi anak-anak ini pertamanya memang mereka tidak paham ya kompetisi gitu ya. Tapi setelah karena progres seringnya bertemu untuk latihan bareng-bareng, pasti muncul sendiri Mbak jiwa kompetisi anak-anak ini gitu loh. Makanya pushback ini banyak sekali manfaatnya, yaitu diantaranya untuk menumbuhkan mental kompetisi anak-anak sejak dini, dan anak-anak itu diajar sportivitas sejak dini gitu. Oke, jadi luar biasa ya hasilnya yang bisa kita lihat sendiri, banyak banget ya. Udah baru 4 bulan juga berarti. Betul. Emang apa ya, tadi kan Coach Ade juga bilang bersinergi lah sama Coach Eka untuk membangun wadah baru yang kita tahu juga memang belum banyak ya di Batam. Itu kalau di data sendiri Coach Eka, itu seberapa penting peran orang tua nih dalam mendukung anaknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang kita lihat ini kegiatan positif ya, jadi anak tuh nggak cuman di rumah aja, cuman main aja atau gadgetan doang nih. Gimana tuh menurut Coach Eka peran orang tua sejauh ini? Betul, peran orang tua itu sangat kuat sekali ya, apalagi nih kalau kita lihat ya, misalkan ada race anak-anak yang 2023 yang paling kecil, itu orang tua itu harus support dia di dalam lintasan. Jadi untuk anak-anak yang masih umur 1 tahun, kita sudah boleh Mbak ikutin kompetisi race di lintasan, cuman harus tetap boleh didampingi oleh orang tua. Jadi anak-anak tetap merasa nyaman gitu ya, merasa aman sampai dengan ke garis finish gitu. Oke, keren banget. Jadi tadi kita kayaknya kehilangan 1 member ya. Tapi nggak apa-apa ya sahabat ceria, ini kan program Anak Batam Ceria. Jadi kita ngobrolnya kita panggil dulu aja ya. Razi, boleh? Oke, jadi mungkin tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget sama Coach Ade dan juga Coach Eka terkait PBA Gurindam itu seperti apa, dukungan orang tua, prestasi-prestasinya ya Coach ya. Mungkin nanti banyak sahabat ceria yang masih kepo sama PBA Gurindam itu seperti apa dan seberapa member-membernya itu prestasinya udah sejauh mana dan prestasinya apa aja. Jadi mungkin sahabat ceria yang ada di rumah, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Auto Insight,
program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Saksikan program inspiratif untuk perempuan Kepri hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Acara yang membahas topik-topik menarik seputar peran perempuan dalam keluarga, karir, dan masyarakat. Jangan lewatkan momen inspirasi dan informasi yang penuh makna. Tonton Perempuan Kepri hadir setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Halo sahabat Batam Ceria, terima kasih karena masih bersama kami dalam program Anak Batam Ceria Belajar Sambil Bermain. Nah, kali ini kita udah kedatangan narasumber yang terbaru, yaitu ada Kakak Sanum. Halo Kak. Halo. Halo, gimana? Halo, boleh sapa terlebih dahulu sahabat ceria yang ada di rumah. Halo, mungkin boleh say hi ke kamera. Halo. Oh, malu ya, nggak apa-apa. Jadi tadi kita ada Razif dan sekarang kita ada Kak Sanum ya. Kak Sanum, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Grogi nggak di depan kamera sekarang? Grogi nggak? Enggak lah ya, harusnya karena udah biasa juga kan di res ya, ada juga banyak prestasi-prestasinya yang nggak mungkin grogi lah, nggak apa. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Coach Ade lagi. Coach, kalau untuk jadwal latihannya di sini seperti apa nih, Coach? Setiap hari apa? Jadwal latihan kita ada seminggu 2 kali reguler, yaitu di hari Jumat dan hari Minggu.
Jumat tuh di jam 4 sampai jam 8, di hari Minggu juga jam 4 sampai jam 8 di Sekolah Yosudarso. Oh, oke. Jadi lapangan parkir Sekolah Yosudarso. Lokasi latihannya itu di lapangan parkir Yosudarso ya, Coach ya. Jadi memang selalu di situ atau pernah pindah-pindah lagi tuh, Coach? Sementara di situ ke beberapa bulan lalu di awal kita berdiri itu kita move karena sekalian mempromosikan pushback ke anak-anak di Kota Batam. Gitu. Oh, oke, Coach. Nah, kalau kita lihat kan PBA Akademi Gurindam ini sudah berdiri 4 bulan dan kita lihat juga prestasinya udah banyak banget. Nah, ada nggak sih Coach rencana untuk memperluas jangkauan akademi ini baik dari sisi lokasi ataupun jenis program-program yang ditawarkan? Iya sih, terima kasih Mbak. Jadi untuk rencana kami semua pengurus pengen juga bikin cabang, tapi kita lihat kebutuhannya karena memang mengelola sebuah akademi ini harus agak susah, gampang susah ya Mbak ya. Tapi kalau di Batam kan kotanya kecil, masih di Batam aja fokusnya terlebih dahulu. Cuma kami ada beberapa program yang sudah kami susun, yaitu ada private, ada juga program untuk memberangkatkan anak yang mungkin prestasinya bagus tapi kurang beruntung, jadi harus kita fasilitasi juga, gitu sih. Oke, jadi memang ada rencana ke depannya untuk memperluas ya Coach ya jangkauan itu, dan kita lihat juga baru 4 bulan pun member riders ya Coach Eka tadi manggilnya ya, kalau member PBA Akademi Gurindam ini riders, itu sudah ada 80 riders ya, jadi mungkin baru 4 bulan 80, mungkin nanti 1 tahun sudah lebih banyak lagi ya, dan mungkin satu ruangan aja gak cukup pialanya untuk riders yang ada di PBA Gurindam. Nah, kalau untuk ngobrolin soal tantangannya seperti tadi Coach Ade bilang, itu menurut Coach Eka apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pelatih atau coach dalam mengajarkan keterampilan sepeda balance kepada anak-anak nih Coach? Untuk tantangannya sendiri tentu saja ya mood kadang-kadang. Iya benar. Mood anak-anak yang harus kita sesuaikan gitu. Makanya untuk latihan pushback ini kita nggak boleh terlalu lama durasi untuk pelatihannya, cuman tetap rutin. Misalkan kita seminggu tuh tetap di Jumat dan Minggu 2 jam gitu ya. Itu pun tetap kita bagi-bagikan waktunya. Kalau misalkan orang tua pengen mengajari lagi di rumah ya boleh, tapi dikasih jeda gitu untuk anak-anaknya supaya moodnya tetap aman gitu ya, tetap mau dia main gitu. Itu tantangannya. Kalau untuk pelatih sendiri yang ada di PBA Gurindam itu totalnya jadi berapa nih Coach kalau boleh tahu? Kalau untuk sementara sih di PBA Gurindam kita ada 2 coach, yaitu Coach Ade dan saya sendiri. Oke. Untuk membantu anak-anak di PBA Gurindam. Oke, jadi ada rencana untuk menambah lagi nggak nih Coach? Siap. Ada ya, kalau misalnya ridersnya makin banyak mungkin ada rencana untuk menambah Tidak Coach ya? Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan bertambahnya riders, itu PR juga buat kita tentunya kan. Kita harus menambah tenaga untuk bisa fokus meningkatkan kualitas anak-anak rider di PBA Gurindam. Oke, jadi dari tadi kan kita udah ngobrolin soal PBA Gurindam tuh apa dan PBA Gurindam itu di mana latihannya. Kalau boleh tahu, Coach, caranya daftar di PBA Gurindam sendiri tuh gimana sih? Nah, ini yang menarik nih. Pasti pertanyaan banyak. Iya, benar. Ayah dan bunda di rumah, kalau ayah dan bunda ingin gabung sama anak-anaknya, pingin diikutin untuk push bike, boleh klik di Instagram PBA Gurindam, lalu di bio itu ada link pendaftarannya. Kita ada 2 Mbak, jalur untuk teman-teman kecil yang mau daftar di PBA Gurindam, ada 2, ada kelas trial namanya dan ada member. Kalau trial tuh untuk anak-anak yang mau uji coba. Ada anak-anak biasanya tuh ayah bunda pasti pengen tahu ya, anak-anak saya kira-kira bisa nggak sih main pushback kayak anak-anak rider di PBA Gurindam gitu. Boleh dicoba, namanya kelas trial, itu bisa 3 kali.
3 kali untuk percobaan trialnya. Kemudian kalau biasanya pada cocok semua, langsung daftar member di PBA Gurindam. Jadi sahabat ceria yang ada di rumah, kalau misalnya kepo gimana sih caranya jadi member di PBA Gurindam, boleh langsung ke akun Instagramnya PBA Gurindam aja, dan nanti bisa klik link yang ada di bio. Mau pilih kelas yang trial dulu atau langsung jadi member ya Coach ya. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan sahabat ceria yang ada di rumah. Kalau misalnya mau testing dulu, mau gimana ya, belajar bareng sama Coach Eka dan Coach Ade, boleh di trial dulu. Kalau misalnya sudah cocok, boleh langsung ke member. Oke, keren banget sih. Jadi kalau misalnya emang banyak yang minat ya, boleh nanti ketemu sama Coach Ade dan juga Coach Eka ya. Jadi kalau Kak Sanum biasanya favorit coachnya itu dilatih sama Coach Eka atau Coach Ade? Coach Ade. Kenapa emang ya lebih suka dilatih sama Coach Ade? Lebih happy aja ya? Ya jadi kayak lebih fun aja ya gitu. Jadi biasanya dibagi nggak sih Coach Ade misalnya ngajar dari umur sekian sampai umur sekian, atau gimana tuh Coach? Ya, kami kalau latihan tuh biasa dibagi, ada umur 2 tahun sampai dengan 4 tahun sama Coach Eka, yang 4 tahun sampai dengan 7 tahun sama saya, jadi dibagi 2. Oke, jadi gitu. memang dibagi 2 ya. Jadi Coach Eka yang mini-mininya, yang kecil-kecilnya ya. Memang biasanya ibu itu kan jauh lebih sabar ya, ibu-ibu ya. Jadi memang spesialis usia 2 sampai 4 tahun ya Coach ya. Jadi kalau Coach Ade usia 4 sampai 8 tahun. Oke. Kalau saya mau tanya nih Coach, gimana sih Coach ngelihat perkembangan motorik anak-anak mengikuti Patriot Academy Gurindam dalam jangka panjang nih Coach? Kalau saya lihat beberapa orang tua memberi masukan yang baik, jadi ada anak yang dulunya hiperaktif karena ada ikut pushback, jadi aktifnya itu terkontrol, tersalurkan ke pushback, dan mereka juga memiliki aktivitas yang di rumah itu lebih baik gitu. Jadi makannya juga bagus, habis itu juga istirahatnya juga bagus, karena sudah tersalurkan tenaganya lewat kegiatan pushback itu sendiri. Oke, ya juga ya, bener juga. Jadi daripada capek di rumah main lari-larian gak jelas, mending latihan aja. Selain bisa nambah hobi baru, pengalaman baru, bisa dapat prestasi juga ya Coach. Kalau Kak Sanum sendiri udah pernah ikut lomba apa aja sih selama ikut PBA Gurindam? Udah pernah apa aja tuh lombanya? Kalau boleh tahu. Apa nih? Ada nggak pialanya Kak Sanum di sini? Ada ya? Yang mana nih Coach kalau boleh tahu? 1, 2, 3, 4. Oke, banyak. Berarti langganan juga ya Kak Sanum di ini. Nah, sebagai kan selain menjadi coach, menjadi ketua PBA Gurindam, Coach juga sebagai orang tua nih Coach ya. Melihat perkembangan Kak Sanum dari awal sampai sekarang yang udah prestasinya banyak banget, ini gimana nih Coach? Kalau saya pribadi sebagai orang tua itu memang olahraga di Indonesia itu khususnya untuk anak putri itu agak susah, karena di luar negeri sendiri untuk lombanya itu masih di mix, dicampur. Jadi kemarin di Malaysia di Kejora memang kurang beruntung karena kelasnya dicampur. Terus kemarin hampir udah masuk semifinal di Skatepark di daerah Subang di Malaysia juga. Udah masuk semifinal tapi harus gugur. Jadi kita di sini baru memiliki rider putri itu sekitar 6 sampai 8 orang. Memang yang lain tuh yang putra semua ridernya. Ya, di sisi lain kalau Sanum nih juga usianya udah gede. Saya sebenarnya udah mulai dari 2018. Sanum sama anak saya satu lagi Gemi. Tapi karena memang nggak ada lawan main, kami perdana pun itu main juga masih yang belum tahu aturan, masih sekedar bermain. Nah, kebetulan gayung bersambut Bu Eka, itu tadi sejarah kami, kita dipertemukan dengan ibu-ibu hebat bertiga yang mungkin hari ini nggak bisa gabung juga di sini. Jadi alhamdulillah bisa membuat wadah ini gitu. Oke, luar biasa banget ya Coach ya. Jadi Kak Sanum boleh gak kasih lihat ke sahabat ceria yang ada di rumah helmnya, helm kebanggaannya nih, boleh gak ditunjukin? Coba dipakai Kak. Coba diliatin. Kayaknya keren deh. Oke, kelihatan gak nih sahabat ceria yang ada di rumah? Keren banget. Jadi disesuaikan ya sama riders. Jadi kayak kalau misalnya cewek-cewek yang lucu, yang pinky-pinky boleh kayak Kak Sanum, helmnya disesuaikan warnanya pinky-pinky ungu juga sesuai sama
ciri khas cewek-cewek ya, Betul. lebih colorful. Kalau misalnya mau yang cowok banget, bisa kayak Razif tadi ya, warnanya merah ya, merah putih, keren banget. Happy nggak sih selama main push bike dan lomba-lomba Kak Sanum? Happy. Happy ya, didukung terus sama ayah ya, coach juga lagi. Bener gak? Iya, happy banget. Jadi kalau selama latihan rame nggak sih temen-temennya? Rame ya, jadi happy ya, jadi kayak main aja gitu ya. Oke, kalau ikut lomba biasanya suka deg-degan nggak sih, atau biasa aja santai aja gitu? Deg-degan. Deg-degan tetap ya, walaupun udah sering ikut lomba kemana-mana ya, coach ya, tetap ya deg-degan. Nervousnya ada. Iya, pasti nervousnya gitu. Oke, mungkin kalau saya mau ngobrol sama Coach Eka juga lagi. Ada nggak syarat tertentu untuk para calon siswa PBA Gurindam nih, Coach? Ada nggak sih syarat-syarat khususnya gitu? Untuk syarat-syarat khusus, adik-adik buat join di PBA Gurindam tidak ada. Tapi paling enggak ya itu semuanya atas kemauan anak-anak sih. Anak-anak happy mau bermain pushback, ya tidak ada paksaan dari kedua orang tua. Dan tidak ada tekanan juga, jadi di situ sebenarnya kita tadinya kan memang komitmen di situ kan untuk memberikan wadah untuk anak-anak di Kota Batam supaya lebih sehat, supaya lebih aktif dan bisa berprestasi di pushbike gitu. Oke, keren banget. Jadi tidak ada syarat tertentu, Mbak. Nggak ada syarat-syarat tertentu. Nah, kalau untuk join atau daftar itu harus punya kelengkapan tertentu nggak tuh, Coach? Untuk keamanannya ya, jadi anak-anak yang ikut tes di pushback itu biasanya harus wajib dilengkapi dengan self protector dari helm, kemudian ada pelindung siku, pelindung lutut, dan wajib menggunakan sepatu. Oke, jadi memang safety is number one ya, Coach ya. Betul. Jadi gak cuman asal tidak hanya kencang-kencangan gitu. Jadi gak cuman asal main aja ya, betul. Sahabat ceria yang ada di rumah. Jadi tetap harus safety itu number one dan safety itu first ya. Jadi harus punya kelengkapan untuk safety di helmnya, untuk melindungi wajah ya, Coach ya. Terus juga ada pelindung siku dan juga pelindung lutut. Jadi supaya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman atau sahabat ceria yang ada di rumah bisa aman dan safety ya. Oke, Coach, mungkin ada nggak sih harapan Coach untuk peran orang tua atau harapan ke depan untuk perkembangan PBA Gurindam atau PBA yang ada di Kota Batam juga nih tentunya? Ada nggak, Coach? Ya, harapan saya sebagai coach dan ketua serta pengurus PBA, yang pertama itu pemerintah Kota Batam mensupport, karena kami memang latihan masih kebingungan, karena kalau di luar negeri itu sudah di indoor, karena kalau lagi cuaca musim hujan di bulan-bulan Desember sampai Februari kan kita butuh tempat latihan gitu. Terus yang kedua, semua anak-anak di Kota Batam ini bisa memiliki aktivitas yang positif, jadi bisa memiliki badan yang sehat, juga terhindar dari aktivitas main gadget yang berlebih gitu sih, Kak, harapan saya. Dan mudah-mudahan PBA Gurindam juga bisa melahirkan atlet-atlet pushback di Kota Batam khususnya dan umumnya untuk Kepri, serta bisa sampai tembus ke level nasional maupun internasional. Oke, jadi memang kalau bisa ya dalam jangka waktu beberapa tahun ini semoga ada ya fasilitas ya untuk mendukung PBA sendiri, nggak hanya PBA Gurindam atau pushback yang ada di Kota Batam lah ya, untuk tempat latihannya ya, Coach ya, supaya jadi sahabat ceria kita yang jadi member di PBA Gurindam bisa lebih aman ya, lebih safe juga untuk latihannya, karena memang kalau lagi cuaca tidak mendukung agak jadinya menjadi kendala ya, Coach ya, bener. Oke, kalau untuk Coach Eka sendiri nih, ada nggak sih harapannya untuk PBA Gurindam atau Akademi Pushback yang ada di Indonesia atau khususnya di Kota Batam sendiri nih, Coach? Tentunya harapan kita energi positif ini bisa tersebar luas untuk seluruh anak-anak yang ada di Kota Batam. Sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak punya mainan. Jadi di Batam ini banyak banget akses bermain yang bisa didapat oleh anak-anak di Kota Batam. Jadi ayo kita sejenak 2 jam tinggalkan handphone,
kita main push bike. Iya, semangat gitu. bareng sama Coach Ade sama Coach Eka. Keren banget. Oke, sahabat ceria yang ada di rumah, tadi kita sudah ngobrol bareng Coach Ade dan Coach Eka. Gimana sih caranya buat join masuk ke PBA Gurindam, dan teman-teman sahabat ceria yang ada di rumah sudah pada tahu caranya. Tapi kita masih ada satu segmen lagi karena kita bakalan lihat video visual saat latihan PBA Gurindam itu seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang kepo, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Saksikan program inspiratif untuk perempuan Kepri hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Acara yang membahas topik-topik menarik seputar peran perempuan dalam keluarga, karir, dan masyarakat. Jangan lewatkan momen inspirasi dan informasi yang penuh makna. Tonton Perempuan Kepri hadir setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam. Game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Baik sahabat ceria, terima kasih karena masih bersama kami dalam program Anak Batam Ceria, belajar sambil bermain. Nah, kali ini kita sudah rame-rame bareng Razif, Gemi, dan juga Kak Sanum. Karena kita akan
Yel-yel ya, Coach Eka ya? Yes. Ya, Gimana yel-yelnya. tuh? PBA Gurindam, PBA wush gitu ya? Wush, Oke, biasa. coba ya. Kak Ica bilang PBA Gurindam, oke? 1, 2, 3. PBA Gurindam, wush. Ih, keren banget. Jadi teman-teman semua yang mau join bareng PBA Gurindam bareng sama Razif, terus ada Kak Sanum dan juga Kak Gemi, boleh langsung ya klik Instagramnya PBA Gurindam. Nah, nanti langsung klik aja link yang ada di bio-nya PBA Gurindam. Oke, nah sekarang ada penampilan visual yang spesial banget karena kita bakalan ngeliat gimana sih proses latihan yang ada di PBA Gurindam. Nah, kalau teman-teman kepo, kita lihat cuplikan berikut ini.
keren banget kan para riders yang ada di PBA Gurindam, karena kita lihat dari video visual tadi gimana sih latihannya PBA Gurindam bareng sama Coach Ade dan juga Coach Eka. Jadi teman-teman semua yang mau melatih motorik jangan takut lagi, nggak ada wadahnya, karena di Batam udah ada PBA Gurindam yang bakal menjadi wadah teman-teman semua dalam melatih motorik teman-teman semua. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kepo, jadi langsung aja ya kepoin PBA Gurindam dan langsung aja join di PBA Gurindam. Nah, sepertinya udah habis nih ya Coach ya. Jadi kita kayaknya bakalan ngobrol lain waktu lagi, dan nanti mungkin Kak Ica boleh ya datang ke latihannya PBA Gurindam yang ada di Yosudarso ya Coach ya. Jadi nanti Kak Ica mau lihat juga gimana sih Razif latihannya, boleh gak? Boleh dong. Boleh ya. Jadi nanti Kak Ica lihat ya Razif gimana. Oke. Kasih dong jempolnya ke sahabat ceria yang ada di rumah. Oke. Senyumnya mana dong Razif? Gemi mana senyum jempolnya? Nah, oke. Jadi jempolnya mana? Kepo banget sih gimana ya Razif. Nah, oke, Coach terima kasih ya sudah main ke studio Batam Televisi, khususnya di program Anak Batam Ceria. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Coach ya. Jadi buat teman-teman semua mungkin episode Anak Batam Ceria bareng sama PBA Academy sampai sini aja, kan kita bakalan ketemu lagi di minggu depan di episode yang spesial. Kira-kira apa ya? Jadi kalau kepo jangan lupa terus tonton Anak Batam Ceria setiap hari Minggu. Jadinya siapa ya kira-kira narasumber minggu depan? Jadi saya Friska Yunita Ashari dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Batam TV, inspirasi Kepri.